Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita berjumpa dalam mata kuliah kemahiran hukum peratun. Pada pertemuan minggu ini kita masuk kepada minggu keempat. Dan metode yang dipilih adalah menggunakan metode sinkronus, yaitu dengan menggunakan video record yang nantinya bisa saudara lihat untuk materi yang saya sampaikan di dalam link yang akan saya masukkan ke dalam e-learning. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai subjek, objek, maupun bagaimana sistematika tingkatan dalam penanganan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana ajas-ajas yang digunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian bagaimana perbedaan antara peratun dengan peradilan umum. Kita sudah melihat bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang paling penting adalah objek daripada sengketa tersebut dibuat melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang maupun ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Nah, di samping itu dalam pelaksanaannya hakim bersifat aktif, berbeda dengan hakim yang ada di peradilan umum, terutama dalam perkara perdata. Hakim bersifat pasif, di mana hakim menunggu para pihak dalam membuktikan apa yang didalilkannya itu adalah benar dan sesuai dengan ajas hukum yang mengatakan bahwa apabila seseorang mendalilkan sesuatu, maka dia yang harus membuktikan kebenaran atas dalilnya tersebut. Nah, namun di dalam peratun, hakim yang diminta untuk menggali kebenaran material dari sebuah objek sengketa yang terjadi. Nah, ketika terjadi sengketa, dalam ketentuan pasal 1.11 Undang-Undang Petun yang dimaksud dengan gugatan, kan? Nah, ketika terjadi sengketa, maka penyelesaiannya adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan gugatan merupakan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Berisi tuntutan. Tuntutan apa? Untuk membatalkan keputusan daripada badan atau pejabat tata usaha negara. Itu di mana ada hal-hal yang dianggap oleh si penggugat telah melanggar hak-hak konstitusinya. Nah, kepada siapa gugatan ini diajukan? Yaitu kepada pejabat yang mengeluarkan keputusannya yang disebut dengan tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Ingat, berdasarkan wewenang yang ada padanya. Nah, yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Makanya pada pertemuan sebelumnya ada teman kita yang bertanya, bagaimana dengan putusan dari seorang rektorat yang dibatalkan oleh petun? Nah, sepanjang dia memiliki wewenang
yang ada padanya ataupun yang dilimpahkan padanya, maka masuk kepada kategori tergugat di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Walaupun dikunci dia dengan kata badan atau pejabat tun. Nah, badan atau pejabat tun ini adalah diangkat berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan yang ada. Nah, sama halnya dengan rektor yang melakukan pemecatan ataupun skorsing kepada mahasiswanya. Nah, dia melaksanakan itu berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ada yang namanya rektor sebagai pengambil keputusan ataupun pembuat kebijakan. Nah, karena ada undang-undang yang mengaturnya, dan maka bisa, artinya hal tersebut terhadap putusannya akan mengakibatkan hilangnya data si mahasiswa di pangkalan data pendidikan tinggi. Ya kan, dinyatakan di situ, ya kan, drop out misalnya. Ketika dia mau pindah ke kampus lain sudah tidak bisa, dia harus mengulang dari awal semester 1. Nah, bukan judulnya adalah mutasi. Kalau mutasi bisa dilanjutkan, artinya konversi, pindah kuliah kan gitu. Nah, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, bisa individu maupun badan hukum perdata. Badan hukum perdata ini ada banyak, ya kan, tapi yang kita kenal adalah PT, koperasi, yayasan. Nah, ini definisi daripada dasar hukum pihak-pihak yang berperkara di dalam pengadilan tata usaha negara atau disebut dengan subjek daripada petun. Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di pengadilan tata usaha negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa, ingat, yang merasa kepentingannya dirugikan. Yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, bisa dilihat di pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sedangkan tergugat itu adalah badan atau pejabat tun yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, sepanjang intinya adalah ketika subjek hukum tadi merasa ada kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara, maka hal ini bisa menjadi dasar dalam menggugat ataupun memposisikan diri sebagai pihak penggugat. Ya, sedangkan tergugatnya itu tetap seperti pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, dia adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, nantinya setelah 1-2 pertemuan ke depan, ya kan, kita masih dalam buat video record. Nah, mungkin nantinya setelah itu kita akan coba untuk simulasi. Jadi sudah bisa dipersiapkan untuk bahan-bahan yang sudah saudara buat, baik itu gugatan, surat kuasa, kemudian apa namanya, keputusan tata usaha negaranya. Gitu. Jadi nanti bisa kita tampilkan dan kita periksa
isinya apakah telah sesuai, baik dari sistematika penulisannya maupun kerapian dari tulisannya, kan gitu. Nah, selain dari pihak tergugat dan penggugat, ada pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam ketentuan pasal 83 berbunyi, selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi setiap orang yang berkepentingannya di dalam sengketa tadi, maka dia bisa mengajukan, ya kan, ikut dalam perkara tersebut. Biasanya dalam prakteknya dinamakan tergugat intervensi ataupun penggugat intervensi, karena bisa dia bergabung dengan salah satu pihak. Nah, itu pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Jadi dia bisa menjadi penggugat tapi intervensi. Kenapa? Dia masuk di tengah perjalanan sampai dengan sebelum pembuktian. Jadi gugatan intervensi atau penggugat intervensi ini dia harus masuk sebelum agenda jawab menjawab berakhir. Namun dalam prakteknya langkah baik ketika gugatan itu belum masuk kepada tahap jawaban, ya kan? Nah, jadi tidak rugi, ya kan? Karena kalau dia di tengah, maka sudah pasti akan ketinggalan. Selanjutnya pasal 118 ayat 1 menyatakan apabila pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan, pihak ketiga tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada pengadilan yang mengadili sengketa tersebut pada tingkat pertama. Nah, jadi ketika ternyata kita ingin menjadi tergugat intervensi baru mengetahui sudah di stasiun misalnya. Nah, sehingga stasiun akhir sudah di akhir daripada perkaranya. Itu misalnya sudah pembacaan putusan. Nah, dia tidak ikut masuk ke dalam pemeriksaan sengketanya, maka dia bisa mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tadi untuk dibatalkan sebelum perkara tersebut diajukan upaya hukum oleh para pihaknya. Nah, tadi terhadap mengajukan gugatan terhadap keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ini disebut dengan objek petun. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 pasal 1 angka 4, objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan suatu penetapan tertulis
Itu unsur yang pertama. Ya kan? Katun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Jadi dua kata kuncinya ini. Yang pertama adalah penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, dengan berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, jadi tadi sasarannya ya kan, unsur menimbulkan, ya kan, putusan tadi bersifat yang pertama penetapan tulis dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara, kemudian dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat individual, konkret, dan final. Kemudian menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, selain daripada definisi objek petun tadi, yang dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana disebut dalam ketentuan pasal 3, yakni pertama, apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan. Nah, kalau tadi adalah positif, ya kan, kalau ini fiktif negatif. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Maka setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan tersebut. Nah, jadi ada kalanya yang digugat itu nggak ada objeknya, tetapi ada kaitan dengan petun tadi, ya kan? Makanya dia fiktif negatif. Nah, kalau fiktif negatif ini bahkan hanya eh, penolakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat atau usaha negara. Misalnya dalam pembuatan IMB, semua persyaratan telah dipenuhi tetapi tidak keluar juga. Nah, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa dalam waktu, saya agak lupa pasalnya, yang jelas secara garis besar mengatakan dalam waktu 10 hari apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak membuat sikap menolak atau menerima permohonan dari yang bersangkutan. Ketika dia tidak ada
keterangan menolak atau tidak, maka secara hukum keputusan tersebut telah memenuhi persyaratan sebuah keputusan tata usaha negara yang akan menjadi objek sengketa. Nah, akan tetapi tidak semua eh, keputusan tata usaha negara tersebut dapat dijadikan sebagai objek sengketa. Ada beberapa keputusan yang tidak dapat dijadikan objek dalam sengketa tun. Yang pertama adalah katun yang merupakan perbuatan hukum perdata. Misalnya bawaan prestasi, PMH, kan gitu. Nah, itu merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, katun merupakan pengaturan yang bersifat umum. Jadi siapa saja bisa mengupload, mengakses website yang telah ditentukan. Katun yang masih memerlukan persetujuan. Katun yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Jadi ada perkara apapun tidak bisa diambil alih. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, keenam, Katun mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Jadi nggak berbeda dia. Kemudian keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Pemeriksaan pokok sengketa diawali dengan pemanggilan para pihak. Menurut pasal 65, panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. Surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat disertai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Karena bunyi pasal 59 adalah surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan dalam berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tahap pertama ada pembacaan isi gugatan dari penggugat dan tergugat. Kemudian sampai 6 hari, 2, 3, 4, 5, 6. Ada dalam hal mengajukan replik. Kemudian duplik, alat-alat bukti surat, kesimpulan, dan putusan. Nah, nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang dan tidak ada surat jawaban. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Dalam prakteknya, bisa saja hakim tidak membacakan gugatan atas persetujuan tergugat, mengingat tergugat sudah mendapatkan salinan gugatan. Berarti juga terhadap jawaban gugatan seperti itu.
Nah, kemudian setelah ada gugatan, nantinya tergugat dapat mengajukan keberatan, yaitu pertama eksepsi. Bisa mengajukan eksepsi, kemudian membahas mengenai pokok sengketa dan uraian daripada tugasnya. Nah, apa itu yang dimaksud eksepsi? Yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut pemerintah. Eksepsi ini sebelumnya ada diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi. Apabila hakim mengetahui karena jabatannya, baik menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Kedua, eksepsi tentang kewenangan relatif mengadili. Ini diajukan sebelum disampaikannya jawaban. Eksepsi diajukan sebelum disampaikannya jawaban atas pokok sengketa dan eksekusi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa. Ketika ini berkaitan dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka ada dilakukan sebuah putusan selah. Seperti itu. Nah, kemudian ada tadi jawaban, kemudian ini replik, yaitu penggugat mengajukan atau memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diajukan oleh tergugat. Tuh. Nah, ini duplik yaitu mengajukan tanggapan terhadap replik. Ya kan, terhadap replik. Setelah tergugat mengajukan duplik, kemudian hakim menetapkan hari sidang untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat mengajukan alat-alat bukti. Nah, alat buktinya apa saja? Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi. Nah, pada tahap pengajuan kesimpulan, pemeriksaan terhadap sengketa atau usaha negara sudah selesai. Masing-masing pihak mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, penggugat mengajukan kesimpulan bahwa katun yang dikeluarkan oleh tergugat agar dapat dinyatakan batal atau tidak sah dan sebagainya. Nah, terakhir adalah setiap penggugat dan tergugat mengumumkan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan sidang ditunda karena majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan. Sebagai akibat dari putusan yang diucapkan baik tidak dalam sidang yang terbuka untuk umum, putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, apabila ada perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang disesuaikan dengan putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi putusan itu adalah dalam bentuk tertulis, bukan lisan. Dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum. Demikian untuk secara garis besar mengenai mekanisme dalam mengajukan gugatan. Nah, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan dapat dibuat di dalam forum diskusi yang telah ditentukan di dalam learning masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.